Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk Bapak dosen mata kuliah apa nih basis data dan basis data lanjutan. Jadi kami akan menyampaikan hasil UAS yang telah kami kerjakan tentang sistem manajemen operasional laundry untuk PT Laundry. Next. Next. Oh ya, sebelum kita masuk ke pembahasan, jadi izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, perkenalkan nama saya Kada Butiasa dengan akhiran NIM 40 dan dilanjutkan dengan Perkenalkan nama saya Niwayandentini dengan ekor NIM 64. Perkenalkan nama saya Anggi Chandra Wiguna dengan akhiran NIM 21. oke, jadi itu dia anggota kelompok kami dan untuk pembahasan yang akan kami bahas pertama itu ada pendahuluan yang akan dibawakan oleh Diantini. Oke, untuk Diantini, waktu dan tempat dipersilakan. Oh, baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab satu pendahuluan. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Nah, di era digital saat ini, perusahaan jasa seperti laundry skala besar yaitu menghadapi tantangan operasional yang semakin kompleks, terutama ketika menangani ribuan pelanggan dari hotel dan villa. Nah, sistem manual yang masih digunakan dalam catatan data pelanggan, pengelolaan laundry masuk dan keluar, hingga pembuatan invoice seringkali menimbulkan hambatan seperti keterlambatan layanan, kesalahan input data, dan kesulitan dalam pelacakan status cucian. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan sebuah solusi berbasis teknologi berupa sistem informasi manajemen laundry yang terintegrasi. Nah, yang mampu mengelola alur operasional secara otomatis, real time, dan dapat diakses oleh berbagai peran dalam perusahaan. Nah, menjawab kebutuhan tersebut, kami dari Enderman Capital menawarkan layanan pengembangan sistem manajemen laundry. Sistem ini dirancang untuk mendigitalisasi seluruh proses kerja, mulai dari input data pelanggan, pemrosesan laundry, manajemen transaksi, dan pembuatan invoice, hingga laporan keuangan. Yang kedua yaitu ada tujuan penawaran, eh, yaitu ada meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi ketergantungan pada proses manual dengan mengoptimalisasi pencatatan pelanggan, pencatatan cucian masuk dan keluar, serta pembuatan invoice. Yang kedua, ada memberikan kemudahan dalam pelacakan status laundry secara real time dan akurat. Selanjutnya, ada mempermudah pengelolaan keuangan dan laporan dengan menyediakan fitur pembukuan digital dan laporan transaksi otomatis. Yang keempat, yaitu meningkatkan keamanan dan keandalan data dengan mengimplementasikan sistem backup harian dan replikasi replikasi database. Yang kelima yaitu merancang sistem yang siap berkembang mengikuti peningkatan jumlah pelanggan, volume laundry, serta kebutuhan modul tambahan di masa depan. Nah, dengan sistem ini diharapkan PT Laundry dapat mengelola bisnis laundry dengan lebih cepat, efisien, dan profesional. Yang ketiga, selanjutnya yaitu ada ruang lingkup proyek. Nah, di sini eh, meliputi perancangan struktur basis data relasional yang mampu menyimpan dan mengelola data operasional laundry secara efisien dan terstruktur. Yang kedua, pemetaan entitas dan relasi dengan melakukan analisis dan pemodelan entitas utama. Yang ketiga, yaitu menyusun dan mengimplementasikan perintah SQL untuk pembuatan tabel, indeks, constraint, serta relasi antar tabel. Nah, yang keempat, manajemen data customer. Yang kelima, ada manajemen laundry masuk dan keluar, di mana database akan mencatat detail barang masuk dan keluar, jenis cucian, berat, status pengerjaan, serta tanggal proses. Nah, yang kelima, maaf, yang keenam yaitu pencatatan invoice dan transaksi, di mana sistem database akan menyimpan informasi tagihan yang dapat digunakan untuk pembuatan laporan keuangan. Yang ketujuh yaitu ada hak akses penggunaan struktur tabel untuk mengelola data pengguna atau admin dengan peran yang berbeda.
Yang kedelapan yaitu strategi backup dan replikasi database yang dirancang dengan skema backup otomatis harian, skema backup otomatis harian. Nah, untuk yang kesembilan yaitu setiap struktur tabel dan relasi akan disertai dokumentasi teknis dalam bentuk deskripsi entitas, diagram ERD, dan penjelasan logika rasional. Nah, selanjutnya yaitu bab 2 analisis masalah dan solusi. Yang pertama, masalah yang dihadapi yaitu mencakup pencatatan manual yang tidak efisien, di mana seluruh transaksi dan data pelanggan masih dicatat secara manual, baik dalam buku tulis maupun dalam file spreadsheet. Nah, yang kedua, kesulitan pelacakan status cucian. Tidak adanya sistem terpusat yang memantau status cucian menyebabkan keterlambatan dalam pelayanan, kesalahan dalam pengambilan barang, dan kurangnya transparansi ke pelanggan. Yang ketiga, yaitu invoice dibuat secara terpisah dan tidak terintegrasi, di mana proses pembuatan tagihan masih dilakukan secara manual dengan aplikasi terpisah yang tidak terhubung dengan data transaksi cucian. Yang keempat, tidak ada historis yang tersimpan rapi. Riwayat transaksi pelanggan tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga menyulitkan manajemen dalam melakukan evaluasi. Yang kelima, minimnya keamanan dan backup data, di mana belum tersedianya strategi cadangan data secara rutin sehingga apabila terjadi kerusakan perangkat atau kehilangan file, seluruh data transaksi berisiko hilang tanpa dapat dipulihkan. Nah, setelah adanya masalah, kita menawarkan beberapa solusi yang dimana yang pertama itu ada digitalisasi basis data transaksi, di mana seluruh data pelanggan, laundry masuk atau keluar, dan invoice akan disimpan dalam sistem database relasional yang terstruktur. Yang kedua, model data terpusat dan konsisten. Dengan rancangan ERD dan normalisasi tabel, seluruh proses pencatatan akan mengikuti alur yang baku dan konsisten. Yang ketiga, integrasi data invoice dan histori pelanggan. Supaya setiap invoice dapat dilacak ke transaksi laundry terkait sehingga proses pelaporan dan penagihan menjadi lebih mudah dan cepat. Yang keempat, ada penyimpanan riwayat otomatis. Nah, di sini basis data memungkinkan pelacakan semua aktivitas transaksi, status laundry, dan histori pelanggan untuk memperluas monitoring serta pengambilan keputusan manajerial. Yang kelima, yaitu ada backup dan replikasi otomatis. Sistem database akan dikonfigurasi untuk melakukan backup harian otomatis serta replikasi read-only ke server cadangan. Nah, selanjutnya yaitu ada bab 3, yaitu fitur sistem yang ditawarkan. Nah, di mana fitur utamanya mencakup yang pertama, manajemen data customer. Nah, di mana fitur ini memungkinkan sistem untuk menyimpan dan mengelola data pelanggan secara terpusat. Yang kedua yaitu pencatatan laundry masuk. Sistem akan mencatat setiap barang cucian yang diterima dari pelanggan. Setiap transaksi laundry masuk akan memiliki ID unik untuk menghubungkan dengan pelanggan terkait. Nah, yang ketiga yaitu ada pencatatan laundry keluar. Nah, setelah proses pencucian selesai, sistem akan mencatat pengeluaran barang cucian kembali ke pelanggan. Yang keempat, pembuatan dan manajemen invoice, di mana fitur ini memungkinkan sistem untuk membuat invoice secara otomatis berdasarkan transaksi yang telah selesai dalam periode tertentu. Yang kelima, laporan transaksi dan pembukuan. Sistem akan menghasilkan laporan transaksi dan pembukuan yang mencakup total pendataan, piutang pelanggan, serta ringkasan transaksi berdasarkan periode pelanggan atau jenis layanan. Dengan fitur tersebut, perusahaan dapat lebih mudah memantau kinerja dan tren operasional secara berkala. Yang terakhir ada strategi backup dan replikasi untuk menjamin keberlangsungan operasional dan keamanan data. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke Bukti. Oke ya, terima kasih Diantini. Jadi untuk eh, selanjutnya akan dibawakan oleh Anggi, yaitu untuk teknologi yang digunakan. Oke, Anggi, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih waktunya Bukti.
Di sini saya akan menjelaskan teknologi apa saja yang kita gunakan. Yang pertama itu adalah backend-nya. Di sini kita menggunakan teknologi backend-nya Laravel 12 dengan PHP versi 8.2. Alasannya kenapa? Karena framework stabil, cepat dikembangkan, dan komunitasnya besar. Yang kedua ada database. Database-nya yang kita gunakan adalah MySQL. Alasannya cocok untuk data terstruktur, dukungan penuh dari Laravel. Untuk development-nya kita gunakan Docker. Alasannya li- lingkungan development dan produksi 100% konsisten. Yang terakhir keamanan dan backup, kita menggunakan Docker Volume dan cron job. Alasannya backup otomatis, isolasi sistem terjamin. Oke, untuk selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang rancangan sistem dan basis datanya. Yang pertama diagram ERT-nya saya akan jelaskan. Oke, untuk yang pertama itu adalah diagram ERT-nya. Di sini ada 6 entitas dan setiap entitas memiliki masing-masing atributnya. Yang pertama adalah entitas user. Di sini memiliki atribut user ID, nama, email, password, role, dan timestamp. Yang kedua adalah entitas customer memiliki atribut customer ID, nama, address, kontak person, kontak phone, timestamp. Yang kedua itu adalah entitas laundry service memiliki atribut laundry service ID, nama, unit, price, dan timestamp. Yang keempat ada entitas order memiliki atribut customer ID, user ID, order date, status, total week, order ID, stamp, invoice ID, dan notes. Yang kelima ada entitas order detail dengan atributnya order detail ID, order ID, laundry service ID, quantity, price, subtotal, dan timestamp. Yang terakhir ada invoice memiliki atribut invoice ID, customer ID, invoice date, invoice number, due date, status, total amount, dan timestamp. Oke, untuk relasinya user membuat order di sini untuk usernya adalah one. Eh, Selanjutnya ke order itu adalah many. Jadi user ke order itu adalah one to many. Selanjutnya laundry service. Laundry service memiliki order detail. Di mana laundry service-nya itu one dan order detailnya many. Oke, selanjutnya untuk customer dan invoice itu one to many. Customer menerima banyak invoice. Selanjutnya customer ke order itu one to many juga. Customer memiliki banyak order. Oke. Selanjutnya untuk order ke order detail itu relasinya memiliki di mana ordernya one memiliki ke order detailnya many. Yang terakhir itu invoice ke order relasinya invoice-nya one memiliki eh, optional many nanti. Di mana optional many ini karena kan eh, satu banyak order bisa satu invoice bisa cuman satu. Oke, selanjutnya di tabel relasi. Di sini untuk di tabel relasinya yang bisa kita lihat yang pertama dari customer itu memiliki relasi dia eh, ke orders dan juga ke invoice. Selanjutnya di user memiliki relasi hanya di order saja. Selanjutnya di laundry service dia memiliki relasi dengan order detail dan order detail memiliki relasi dengan order dan juga laundry service. Dan yang terakhir order itu memiliki relasi dengan customer, user, laundry service, invoice, dan juga order detail. Oke, mungkin sekian saja dari penyampaian saya. Saya kembalikan lagi ke bukti.
Oke, terima kasih Anggi. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang estimasi biaya dan waktu untuk pengerjaannya. Dan itu akan dibawakan oleh Diantini lagi. Jadi untuk Diantini waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Nah, di sini saya akan melanjutkan untuk membahas mengenai estimasi biaya dan waktu. Yang pertama yaitu ada estimasi biaya. Di sini komponennya yaitu ada analisis kebutuhan dan studi awal. Keterangannya yaitu observasi proses laundry dan identifikasi kebutuhan. Di sini harganya yaitu 3 juta. Yang kedua, perencanaan database ERD dan tabel. Keterangannya perancangan struktur relasional skema database, yaitu harganya 3 juta. Yang ketiga, implementasi basis data atau SQL code, yaitu pembuatan tabel relasi dan skrip transaksi, yaitu seharga 4 juta. Yang keempat, uji coba dan validasi data, yaitu pengujian logika data dan pengisian dummy data, yaitu seharga 2.500.000. Yang kelima, dokumentasi teknis dan panduan user, yaitu manual penggunaan dan dokumentasi sistem seharga 2 juta. Yang keenam, backup dan replikasi atau setup awal, yaitu konfigurasi replikasi read only dan backup harian, yaitu seharga 2.500.000. Dan yang terakhir, pelatihan penggunaan selama 1 kali sesi, yaitu training eh, penggunaan sistem database dengan seharga 1.500.000. Nah, jadi untuk total estimasi biayanya yaitu sebesar 18.500.000. Yang kedua yaitu ada estimasi waktu, di mana yang pertama kita akan melakukan studi dan observasi kebutuhan operasional laundry yang dilaksanakan pada minggu pertama dan kedua. Yang kedua, desain ERD, skema basis data, dan rancangan tabel relasional yang dilaksanakan pada minggu ketiga dan keempat. Yang ketiga, implementasi SQL, relasi antar entitas, dummy data, dan pengujian logika yang dilaksanakan pada minggu ke-5, 6, dan 7. Dan yang terakhir yang dan terakhir ada setup backup dan replikasi, dokumentasi teknis dan pelatihan pengguna yang dilaksanakan pada minggu ke-8, 9, dan 10. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Bukti. Oke, terima kasih Diantini. Jadi kita bakal lanjut ke penutup. Jadi eh, sebelum ke penutup, kita bakal masuk sesi demo terlebih dahulu untuk implementasi dari database-nya. Oke, jadi untuk seperti yang tadi, teknologi yang kita gunakan itu ada Laravel. Jadi pertama itu kita bakal buat apa? Buat factory-nya, buat migration-nya dulu. Jadi di migration kita bakal buat eh, apa namanya tabel-tabel yang nanti akan diisi datanya. Jadi di migrasi ini kita buat tabel dengan sesuai dengan tabel yang akan kita buat di database. Di sini ada user, terus ada tabel nama, name, terus ada email, ada email verified, terus ada password, terus ada juga skema. Terus lanjut ada di customer itu sama. Jadi di migration kita buat tabel yang akan nantinya dibuat ke database. Terus kita juga ada buat factory. Jadi di factory kita bakal buat data dummy untuk ngetes database-nya. Itu ada customer factory untuk buat data dummy dari customer. Terus ada laundry service buat bikin data dummy eh, laundry service-nya. Terus ada order factory untuk buat apa namanya buat order dummy. Terus setelah itu kita bakal buat model. Nah, jadi model itu eh, representasi dari tabel tadi. Jadi kalau kita mau ngisi data,
kita bisa lihat dari tabel customernya. Oke, jadi kita langsung aja coba ke. Nah, jadi kita bakal coba praktek aja langsung. Terus kita juga pakai namanya itu eh, Sail buat tool bawaan dari Dockernya buat mempermudah kita deploy-nya. Nah, terus kita coba insert data, terus kita coba ganti nama hotelnya aja. Kita coba ganti nama hotelnya jadi Hotel Prestasi Jaya. Nah, datanya udah kebikin, terus kita bakal coba read data tadi yang baru aja kita bikin. Nah, nah ini 2 kali nih. Sukses. Oh ya, untuk tes yang penguji kita bakal ganti first name. Nah, jadi ini data yang tadi itu, aduh ke 101 nggak. Jadi datanya itu nggak kelihatan ketimpa sama data yang udah dibikin sama eh, Factory tadi. Terus setelah itu kita coba update data. Oke, setelah kita ngebuat data, kita langsung coba update datanya. Aduh. Nah, terus kita bakal coba update nomor teleponnya. Kita langsung copy aja. Se, se, se. Nah, terus kita save. Save perubahannya lah dengan customer save. Langsung save custom perubahan. Nah, udah true. Jadi perubahannya udah diupdate. Terus untuk selanjutnya kita bakal coba untuk eh, backup aja langsung. Jadi setelah itu kita langsung aja jalanin perintah backup. Kita keluar dulu, terus backup. Nah, jadi backup udah berhasil dibuat. Terus kita coba jalanin, kita coba hapus salah satu data, masukin password. Is- Kita ulang salah password. Salah password. Nah, kalau udah kita, oke, jadi itu aja untuk implementasi di database-nya. Mungkin masih banyak yang kurang, jadi kami mohon maaf atas banyak yang kurang. Itu saja dari kelompok kami. Mungkin sekian dan terima kasih.